Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Sutarti. Saya guru dari TK Melati, Kecamatan Makassar, Jakarta Timur. Saya akan berbagi tentang bagaimana kita membuat aksi nyata pada pelatihan Merdeka Mengajar agar dapat divalidasi. Di pencarian Google kita ketik Merdeka Mengajar. Kita akan buka PMM-nya, kita akan kita masukkan melalui email yang sudah kita miliki. Masukkan akun belajar.id, kemudian kita masukkan passwordnya. Kita masuk ke dalam pelatihan mandiri. Di sini banyak topik yang bisa kita pilih dan kita pelajari. Beberapa topik, alhamdulillah saya sudah mendapatkan sertifikatnya. Kita belajar, kita pilih ini, kita kerjakan. Dalam mengerjakan materi, video dari pemahaman pendidikan inklusi ini sebaiknya tidak di skip, kita tonton sampai habis. Kenapa? Karena dalam video pembelajaran yang ada dalam pelatihan Merdeka Mengajar ini, kita akan mendapatkan jawaban-jawaban dari soal yang akan ditanyakan pada modul di dalamnya. Soal latihan pemahaman, bagaimana cara ibu atau bapak membuat metode pengajaran yang inklusif di kelas. Karena setiap murid itu berbeda kondisi dan kemampuannya, maka metode pembelajaran yang tepat adalah kita harus melihat kondisi dan kemampuan peserta didik. Nah, jika sudah kita lihat, kemudian kita lihat bagaimana jawabannya. Oh ya, alhamdulillah benar. Kita lanjut pada latihan selanjutnya, modul selanjutnya. Untuk cerita reflektif, kita bisa ketik bagaimana pemahaman saya tentang pendekatan inklusif yang membuat adaptasi yang diperlukan peserta didik untuk dapat belajar di sekolah. Kita memberikan refleksi kita setelah melakukan latihan pemahaman dan melihat video pemahaman. Kita bisa ketik di sini apa refleksinya kita. Seperti yang sudah kita pahami sebelumnya, bahwa kita harus mengetahui kondisi peserta didik karena masing-masing peserta didik itu berbeda keadaannya, kondisinya, dan cara tangkapnya. Oleh karena itu, dalam refleksi ini saya menuliskan memahami kondisi peserta didik, kemudian memberikan metode pembelajaran pengajaran berdasarkan kondisi dan kemampuan peserta didik. Semua materi sudah kita kerjakan, maka sampailah kita pada post test. Dalam mengerjakan post test ini, kita bisa melakukan beberapa kali. Apabila ada jawaban yang salah, maka kita kembali menonton video pemahaman agar jawaban kita tepat. Beberapa modul dalam satu topik sudah kita kerjakan dan sudah mendapatkan hasil yang pemahaman yang sangat baik, maka kita kembali ke modul untuk mengerjakan post test. Semua materi sudah kita kerjakan, maka sampailah kita pada post test. Dalam mengerjakan post test ini, kita bisa melakukan beberapa kali. Apabila ada jawaban yang salah, maka kita kembali menonton video pemahaman agar jawaban kita tepat. Ini aksi nyata untuk topik pendidikan inklusi PAUD. Kemitraan dengan UNICEF, kita bisa memilih sasarannya dengan rekan sejawat atau dengan sasaran kita adalah murid kita. Perlu diingat bahwa dalam membuat aksi nyata, kita harus benar-benar melakukan terlebih dahulu apa-apa saja yang ada di poin. Misalnya saya di sini memilih aksi nyata dengan rekan sejawat. Ini selanjutnya kita buat ya. Kita baca dulu aturan main dalam praktik aksi nyata. Kita pahami betul-betul, kemudian kita bisa melakukan
aksi nyata di satuan pendidikan kita masing-masing. Di sini kita diminta merancang satu perubahan dalam kegiatan pembelajaran yang ingin Bapak Ibu lakukan agar pembelajaran di kelas Bapak Ibu lebih inklusif terhadap peserta didik yang disabilitas. Bukti dalam bentuk dokumentasi berupa foto, catatan pembelajaran RPP, adaptasi atau modifikasi materi dapat berupa silindia. Nah, di sini nanti kita buat dalam format PDF. Nah, jangan lupa dalam membuat aksi nyata kita meminta umpan balik. Umpan balik yang kita sasar adalah rekan sejawat, maka nanti kita meminta rekan sejawat kita untuk mengisi umpan balik terhadap aksi nyata yang sudah kita buat. Biasanya untuk membuat aksi nyata saya menggunakan aplikasi Canva. Bisa menggunakan fitur Canva untuk membuat aksi nyata, mendokumentasikannya dalam bentuk PPT. Kemudian kita bisa download dengan bentuk PDF agar bisa diunggah. Di sini kita sudah memilih judulnya, perubahan kecil berdampak besar, sasarannya rekan guru. Kita masukkan nama kita sebagai pembuatnya. Selanjutnya kita buat beberapa slide diantaranya saya masukkan secara teoritis apa itu pendidikan inklusi, kemudian yang melatar belakangi aksi nyata yang saya pilih, kemudian bagaimana saya merancangnya. Nah, kemudian jangan lupa kita mendokumentasikan aksi nyata yang telah kita lakukan dan berikan umpan balik dengan meminta pendapat rekan-rekan guru apakah rancangan pembelajaran yang kita buat itu sudah bisa diimplementasikan ke dalam pembelajaran di kelas masing-masing. Setelah kita mengisi judul yang kita pilih, kemudian kita deskripsikan apa yang aksi nyata kita lakukan dengan keadaan sebenarnya. Jangan lupa kita memberikan refleksi bagaimana reaksi rekan sejawat ketika terlibat dalam proses ini. Nah, setelah semuanya sudah kita paparkan dalam kolom refleksi, kita berikan contoh bahwa aksi nyata ini adalah hasil karya pribadi kita. Terus umpan baliknya sudah berdasarkan sasaran aksi nyata. Tadi kita sasarannya adalah rekan guru, maka kita meminta pendapat rekan guru. Pendapat rekan guru bisa dilakukan dengan cara tanya jawab atau dengan cara mengisi Google Form dan WA Web. Share di WA Web grup rekan guru. Nah, jika sudah lengkap semua, maka kita bisa kumpulkan aksi nyata ini. Tidak dinyatakan dengan yakin bahwa karya yang kita buat ini tidak ada unsur plagiat. Yang perlu ditekankan ini, jangan sampai ada kesamaan menjiplak. Nah, kemudian sesuai dengan panduan, dokumentasinya lengkap, menyertakan laporan umpan balik. Jika sudah semuanya, kita bisa kumpulkan. Selesai aksi nyata kita akan menunggu validasinya beberapa hari kemudian. Terima kasih.